Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasih dalam Tuhan, bersama saya Pendeta Peter Tauran, kita akan masuk dalam program Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan Manokwari. Membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melanjutkan apa yang sudah kita renungkan, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan di bumi ini, maka harus membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang beriman sajalah mereka yang dapat mengatasi, menanggulangi setiap tantangan, pergumulan dan persoalan hidup selama mereka hidup di bumi ini. Kita katakan, orang-orang yang lahir dari Allah adalah mereka yang mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita bisa menghadapi semua tantangan, pergumulan, semua sistem kehidupan yang sudah diinspirasi oleh musuh, sehingga suka atau tidak, sadar atau tidak, sering menyeret kita, menarik kita untuk mengikuti apa yang dunia mau, apa yang musuh inginkan. Sehingga tidak sedikit dalam perjalanan hidup kita, kita terus bergumul. Kadang-kadang dengan kita kepingin untuk yang baik, tetapi yang jahat yang selalu kita lakukan, bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ternyata bahwa kita dapat melakukan. Tanpa kita sadari, kita terus diinspirasi, dikendalikan dan dikuasai oleh musuh, sehingga kita mengikuti bukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita inginkan sendiri, tetapi terkadang kita mengikuti apa yang dunia mau dan apa yang dunia inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu kita sudah belajar bagaimana bisa membangun iman kita supaya tetap kuat, tetap berkemenangan. Hari ini kita belajar tentang iman dari seorang tokoh yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu Henok. Kemarin kita sudah belajar tentang iman Habel. Saya ingin baca ini sekali lagi. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana kita melihat kehidupan Henok ini? Alkitab menulis di dalam Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Jadi Henok ini adalah anak dari Yared. Ini adalah keturunan Set. Ada Henok anak dari Kain, keturunan Kain. Tetapi kali ini yang ditulis di dalam Ibrani pasal 11, ini adalah anak dari Yared atau bagian dari keturunan Set. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya lanjutkan ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa hari ini kita akan renungkan makna dan apa pola hidup ilahi yang Henok hasilkan, sehingga bisa menjadi teladan bagi kita, sehingga kita hidup di generasi ini dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Ada pola, ada model yang sudah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang ditulis di dalam Alkitab, sehingga ketika kita bisa menjalani hidup seperti mereka, saya percaya kalau mereka sudah berkemenangan, saudara dan saya juga akan pasti bisa hidup
dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat dan kita selidiki bahwa Henokh ini adalah keturunan atau generasi yang ketujuh dari Adam. Jadi kalau kita menghitung tahun-tahun umur manusia di dalam kitab Kejadian pasal 5, maka kita temukan di sana bahwa Henokh ini lahir. Adam berumur 717 tahun. Dan Alkitab penulis sana Adam mati berumur 930 tahun. Artinya bahwa Adam ini masih hidup sampai generasi yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, boleh kita mengimajinasikan bahwa Henokh ini lahir, Adam masih hidup. Dan karena itu mungkin saja pola hidup ilahi yang Henokh bawa, bagaimana dia sering mendengar apa yang diceritakan, dikisahkan oleh Adam, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan sebelum dia jatuh dalam dosa, bagaimana dia mengalami keintiman dengan Tuhan sebelum manusia diusir dari Taman Eden. Mungkin kisah ini, cerita ini walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, tapi bayangkan saja Bapak Ibu Saudara bahwa ketika ini menjadi suatu cerita kakek bagi anak, bagi cucunya, waktu mau mengajak mereka tidur, mungkin juga Henokh kecil mengalami pengalaman yang sama. Karena itu saya percaya terbangun suatu pola hidup bagaimana bergaul dengan Allah seperti yang Henokh bangun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang tua, kita harus bisa menceritakan, mewarisi pengalaman-pengalaman kita, bagaimana realita Tuhan nyata dalam hidup kita kepada generasi kita. Banyak kali kehidupan orang tua membatasi anak-anaknya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan begitu luar biasa. Mari biarlah melalui perenungan pagi ini dan kita belajar dari Henokh, kita boleh membangun suatu kepercayaan, suatu keyakinan yang kokoh, dan biarlah ini juga diturunkan kepada generasi kita supaya mereka boleh membangkitkan kehidupan iman mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita selidiki Alkitab katakan nama Henokh ini artinya berdedikasi. Artinya itu adalah satu sifat penyerahan diri secara total. Atau dengan kata lain, pengertian dedikasi adalah sebuah pengorbanan baik tenaga, pikiran, waktu demi mencapai suatu tujuan tertentu, terutama tujuan-tujuan yang mulia. Yang diperlukan adalah sebuah keyakinan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman Henokh, kalau kita belajar yang pertama, iman Henokh adalah iman yang penuh dengan dedikasi. Artinya Henokh karena percaya kepada Tuhan, dia mendedikasikan hidupnya kepada apa yang dia yakini. Karena dia mempercayai Allah, maka dia mendedikasikan hidupnya totalitas kepada Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita membangun iman dengan pola seperti yang Henokh bangun, dia mendedikasikan hidupnya untuk apa yang dia yakini, maka dia akan mengalami realita Tuhan itu semakin nyata. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Henokh tidak mengalami yang namanya kematian secara fisik. Tapi karena Henokh bergaul intim dengan Tuhan, lalu Tuhan mengangkat Henokh. Karena itu Henokh memiliki iman yang namanya iman bagi orang-orang hidup. Ada kesaksian di dalam Alkitab, ada dua pribadi yang tidak mengalami kematian, tetapi mereka mengalami pengangkatan, yaitu Henokh dan Elia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangun satu dasar keyakinan yang kokoh. Ini yang disebut dengan belief system yang harus terbangun dalam hidup kita. Yang pertama adalah bagaimana kita mendedikasikan hidup kita kepada apa yang kita yakini. Saudara tidak mungkin bisa mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan kalau engkau tidak mengenal Tuhan. Dan saya percaya Henokh mengenal Tuhan karena orang tuanya. Karena dia mendengar, dia kisah-kisah, cerita tentang bagaimana keintiman orang-orang yang di generasi sebelumnya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu
Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya di ayat yang dalam Kejadian tadi pasal 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusela. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusela dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Henok tetap melaksanakan seluruh aktivitas kehidupannya. Henok tetap menjalani seluruh perjalanan hidupnya seperti manusia pada umumnya. Tetapi dia bisa bergaul intim dengan Tuhan. Kita katakan Henok tetap masih berkeluarga, Henok masih tetap memperanakan anak laki-laki dan perempuan selain Metusela. Tetapi itu bukan berarti membatasi dia untuk bergaul dengan Tuhan. Nah, terkadang juga terbalik. Ada orang yang hanya mendedikasikan hidup untuk Tuhan, lalu mereka tidak peduli dengan keluarga. Ada orang yang sibuk dengan pelayanan sampai mereka lupa istri anak. Ada orang yang hanya fokus hanya untuk melakukan aktivitas rohani, pelayanan kemana-mana, tapi dia abaikan tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari iman Henok. Henok tetap bergaul dengan Tuhan. Henok punya hubungan intim dengan Tuhan, tetapi dia tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Sebagai bapak keluarga, dia tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya untuk melakukan seluruh aktivitasnya, memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini hal yang perlu untuk kita pahami. Yang ketiga, kita belajar bahwa selain Henok adalah pribadi yang mendedikasikan hidup kepada apa yang dia yakini, Henok juga menunjukkan sebagai iman orang-orang yang hidup. Henok melakukan iman Henok tidak tergantung, tidak terpengaruh dengan seluruh aktivitas kehidupan yang dia bangun setiap hari. Tetapi ketika dia memfokuskan hidup buat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang disebut bergaul dengan Tuhan, terkadang kita memisahkan yang namanya sekuler dengan hal-hal yang hal-hal yang rohani. Kalau kita bergaul, kita mengenal Tuhan dengan benar, maka sebetulnya bukan kita memisahkan antara yang sekuler dengan yang rohani, tetapi di mana saja kita melakukan seluruh aktivitas kita, itu adalah pelayanan kita. Karena itu Bapak Ibu harus Saudara pahami, jangan membedakan pekerjaanmu di kantor, itu bukan pekerjaan Tuhan. Sedangkan pekerjaanmu sebagai majelis di gereja, baru kau anggap itu pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di mana saja kita ada, Tuhan tempatkan kita di situ, Tuhan izinkan kita ada di situ, supaya lewat hidup kita bisa menghadirkan kebenaran, keadilan, dan realita kerajaan Allah ini. Jangan di gereja saudara kelihatan seperti malaikat, tapi di pekerjaan setan minder lihat kita. Di gereja malaikat minder karena kita pelayanan lebih dahsyat dari malaikat. Tapi ketika kita di dunia sekuler, setan minder dengan kita karena kita lebih jahat dari setan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita hidup seperti Henok, maka saudara tidak akan bisa memisahkan yang mana yang sekuler dan mana yang Henok bukan bergaul dengan Tuhan, ini sembunyi di dalam gua. Saya percaya Henok bergaul dengan Tuhan sambil melakukan seluruh aktivitasnya, dan karena itu dia berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab katakan di situ, sebelum ia terangkat, ia mendapat perkenanan Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 5. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Artinya Henok tetap melaksanakan seluruh aktivitasnya, tetapi dia melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Di dunia pekerjaan dia tetap melakukan aktivitasnya, tetapi dia berkenan kepada Allah. Di kantor dia tidak ambil hak orang lain. Di kantor dia tetap melakukan kewajibannya, tanggung jawabnya untuk melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Di kantor dia melakukan tugasnya bukan karena disogok, bukan karena dibayar, bukan karena dikasih uang baru dia mengerjakannya. Dia melakukan semua karena dia memiliki tanggung jawab. Itulah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu ayat di dalam Yudas pasal
1 dalam kitab Yudas, Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-14 dan 15. Alkitab ada tulis tentang Henokh di sana. Demikian firman Tuhan juga tentang mereka. Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman yang Henokh miliki, yang hari ini kita belajar, adalah bagaimana dia melihat sesuatu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saudara membangun suatu kehidupan iman, pola iman yang kita bangun adalah bukan untuk apa yang kita lakukan hari ini, tetapi untuk sesuatu di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan ayat selanjutnya, dikatakan bahwa iman, karena iman Henokh terangkat. Karena itu iman yang terus terangkat, iman kita yang tidak terkontaminasi dengan semua yang ada di bumi ini. Walaupun Henokh melakukan seluruh aktivitas, tetapi iman percayanya tidak pernah terkontaminasi. Ikut Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Kalau kita memiliki iman, maka saudara akan bisa melewati semua kematian, kebinasaan yang dapat membinasakan itu. Kata mati di dalam Alkitab bukan saja roh berpisah dari tubuh, tetapi pengertian lebih dalam adalah mati secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah pola hidup ilahi, keteladanan yang bisa kita belajar dari firman Tuhan tentang Henokh pagi hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara terus belajar untuk membangun kehidupan kita yang terus berkemenangan dalam Tuhan. Saya simpulkan sekali lagi, kita belajar dari iman Henokh, yaitu iman yang mendedikasikan seluruh hidup kita kepada apa yang kita yakini. Yang kedua, kita belajar bahwa Henokh sekalipun dalam melakukan percaya kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tetapi dia tetap melakukan kewajibannya. Dia tidak membedakan, memisahkan pekerjaan yang sekuler dan pekerjaan yang rohani. Yang ketiga yang kita pelajari adalah bahwa Henokh, iman Henokh adalah iman orang-orang yang hidup, bukan iman orang-orang mati. Selanjutnya, iman Henokh adalah iman yang bisa melihat masa depan, bukan melihat realita hari ini. Kalau saudara bisa memandang jauh ke depan, masa depan, apa yang sedang Tuhan rancangkan atas hidup kita, maka buat kita akan menjadi orang-orang yang terus berkemenangan. Iman Henokh adalah iman yang selalu dinaikkan, sehingga tidak dicemari oleh roh-roh dunia ini. Iman Henokh adalah iman yang selalu diangkat, iman yang terangkat, dia mempunyai posisi, mempunyai level yang lebih tinggi, sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkontaminasi dengan dunia ini. Iman Henokh, iman yang tidak mengalami kematian, iman yang terus ketika menghadapi semua keadaan apa saja, Henokh tetap percaya kepada apa yang dia yakini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menaikkan level iman kita kepada Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap berkemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati saudara semua. Amin.